wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kalau ta'lim itu biasa membuka dengan sholawat burdah. Kira-kira pada doyan apa kagak? Mau apa enggak? Kalau enggak setuju enggak apa-apa, enggak usah. Mau? Baik, karena buat saya itu ini karena guru saya, kiai saya mengajarkan begitu. Sebelum ta'lim baca sholawat burdah atau sholawat bur'ah atau sholawat obat. Ini burdah itu manfaatnya banyak bagi yang punya hajat, apapun hajatnya bacakan burdah, maka insya Allah Allah ringankan segala hajatnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Mulianya manusia di sisi Allah, derajatnya manusia di hadapan Allah bukan karena harta, status sosial, kecantikan, kecakapan, kegantengan, jabatan, bukan, tapi derajat manusia di hadapan Allah karena iman dan ilmu pengetahuannya. Semoga kita termasuk hamba Allah yang Allah angkat derajat kita karena iman kita kepadanya dan tentunya dengan ilmu pengetahuan kita, terutama ilmu agama. Amin ya rabbal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Yang lain hadis mengatakan muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain, fardunya fardu ain. Yang namanya fardu ain itu wajib individual. Setiap diri wajib melakukan itu. Ketika saat kita thalabul ilmi berbarangan dengan ada yang mati, maka Nabi mengatakan kalau pas ngaji thalabul ilmi ternyata ada yang meninggal, mana yang kita dahulukan? Kalau itu yang mati belum ada yang urus, maka urusilah jenazahnya. Karena salah satu hak sesama muslim
iza mata fattabi'hu. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Yang paling akhir iza mata fattabi'hu. Apabila ada yang mati saudaramu, maka urusilah dia, iringilah dia. Tetapi kalau yang mati itu sudah ada yang ngurus, maka kita wajib menuntut ilmu. Karena telah gugur kewajiban kifayahnya. Mengurus mayit hukumnya fardu kifayah, tetapi menuntut ilmu hukumnya fardu ain. Udah paham ini mah ya? Tapi saya ulang lagi, kan perkenalan kata Pak Haji tadi. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya sebenarnya ketika kita melangkahkan kaki niat thalabul ilmi ke Masjid Al-Fajar ini, sebenarnya kita sedang meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan taman surga itu kata Rasul, kalau Anda pengen tahu di mana taman surga di dunia, di majelis-majelis ilmu. Saya udah mendengar Masjid Al-Fajar ini, beberapa teman mengatakan nih masjid makmur sekali. Masjidnya bagus, jamaahnya rame, pengajiannya banyak katanya. Alhamdulillah, ternyata saya sampai juga di mari nih. Alhamdulillah. Sahabat saya banyak yang isi di sini. Apakah Jumat ataupun kajian, termasuk Dr. Taufik MA. Itu guru sekaligus kakak kelas sekaligus tetangga saya dulu waktu saya pesantren di Bekasi. Jadi kenal akrab dengan saya, bahkan kami sering bergantian memberikan jadwal. Kalau saya sibuk minta ke beliau, kalau beliau lagi kosong, sebaliknya demikian. Apalagi kalau sekarang lagi sibuk di luar, beliau sering kalau kajian di LG, di Kimberly, kawasan itu sering minta saya untuk membadalkannya. Itulah fadilah keutamaan orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Mohon maaf agak sedikit lelah ini. Maraton. Malam pulang jam 2, subuh ngaji lagi, baru pulang pisan ini. Ditelepon. Jam 7 katanya, gedebekan naik mobil. Habis ini jam 10. Maka entah nyampe jam berapa Pak Haji? Soalnya jam 10 saya ditunggu di Geraha Melasti. Udah capek bener udah. Pokoknya Ustaz mah panen udah. Jangan cemburu sama Ustaz. Ustaz enak banget ngomong sebentar. Jangan dah boleh. Karena apa? Ingat dalam kitab Talimut Talim nih buat yang cemburu nih. Ustaz enak banget tuh ngomong sebentar sekian, ngomong sekian. Li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Sebenarnya kalau kita ingin tahu berapa pantas kita ngasih hadiah ke guru itu, setiap satu huruf pelajaran itu 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau kali 4000, satu dirham berapa? 1000 kali 4000, 4 juta satu huruf. Jadi kalau mau ngegaji saya itu, entar dari pertama ngaji nih sampai kelar berapa ayat saya sampaikan, hitungin satu hurufnya 1000 dirham, 4 juta. Jadi kalau DKM hari ini ngasih 1 juta tuh nggak ada apa-apanya. Tapi bukan begitu. Artinya ilmu itu mahal. Baik. Wa qala syair, laisal yatimu qad mata waliduhu walakinnal yatima yatimul ilmi wal adab. Yang disebut yatim, tahu yatim? Yatim itu seorang anak yang ditinggal mati sama bapak Anda bang Tegal ada. Yatim itu bukanlah seorang anak yang ditinggal mati sama sama bapaknya. Walakinnal yatima, tetapi yatim yang sebenarnya itu yatimul ilmi wal adab. Yatim yang sebenarnya itu yaitu yatim orang yang enggak punya ilmu dan tidak punya adab. Enggak gablek ilmu, mati ketiban. Tes.
Walakinnal yatima, tetapi yatim itu yatimul ilmi wal adab. Orang gablok ilmu, orang gablok adab. Kenapa demikian? Ini kata ulama. Kalau yatim itu anak yang ditinggal mati sama orang tuanya atau sama bapaknya, masih ada yang tanggung jawab ngurusin. Tetangganya wajib ngurusin yatim. Nggak boleh bapak-bapak ibu-ibu kenyang makan sehari semalam, tapi tetangga sebelah ada yatim yang kelaparan nggak makan, dosa. Masih ada yang peduli. Tetapi kalau yatim yang dalam makna sebenarnya nggak punya ilmu, nggak punya adab, siapa yang mau peduli? Udang adab kagak, ilmu kagak, yang ada sok tahu. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad ada maqalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nasaihul Ibad itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang suka dikaji sama para kiai. Ya, paham ya? Pernah ngaji itu ya. Ada satu maqalah dari Sayyidina Ali mengatakan begini, manusia itu ada 4 tingkatan dalam bab ilmu. Nggak tahu kita yang mana ini. Ada 4 tingkatan manusia dalam hal ilmu pengetahuan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, tetapi dia tahu kalau dia itu tahu. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, maka ikutilah dia. Ini tingkat pertama nih. Siapa mereka? Ulama. Yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Masuk nggak nih? Saya lagi ngetes nih, kira-kira nyambung nggak? Ini pinternya Sayyidina Ali itu kata tahu dibolak-balik jadi 4. Maka beliau itu pintu ilmu, kata Rasul. Yang kedua, tingkatan manusia itu ada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu maknanya. Punya ilmu tapi pelit, nggak ngajarin. Maka tegurlah dia. Ajarin apa tat? Pelit banget sama ilmu, tegur. Itu ulama yang lalai, pelit. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Makin pusing. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu kalau dia itu tidak tahu. Mumet dah mikirnya. Artinya apa? Rajulun la yadri, orang yang tidak tahu, wa yadri, tapi dia tahu diri, annahu la yadri, kalau dia itu tidak tahu. Ada orang bodoh yang menyadari kebodohannya. Nah ini kita ini mah. Jadi kalau orang mau ngaji itu berarti dia merasa bodoh, maka ingin minimalisir, mengurangi kebodohannya, bahkan menghilangkan kebodohan dengan cara ngaji. Bimbinglah dia. Yang ketiga ini bakal pinter. Orang yang ngerasa bodoh itu bakal pinter. Yang cilaka nomor 4. Nah itu, ini berarti orang pesantren ini tahu nih. Yang keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dablek kalau bahasa Tambun, dablek. Ada orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, nggak tahu diri. Udah geblek, nggak ngerasa geblek. Bodoh tapi tidak merasa bodoh. Yang nomor 4 ini nggak bisa ditegur, tinggalin kata beliau. Dalam konteks ilmu apapun, hal apapun, kalau bahkan di masjid pun, kalau ada orang yang nomor 4 ini nggak bisa diajarin lagi. Karena dia sudah merasa tahu, merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Ini nggak ada obatnya. Kenapa? Dia sudah merasa tahu. Wah, gue udah tahu, udah paham gue mah. Jadi percuma.
Enggak ada obatnya kalau yang nomor 4. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini baru pembukaan. Jadi itu pentingnya menuntut ilmu. Sebenarnya saya pun bertanya tadi ke Pak Haji tentang materi pengajian ini. Katanya perkenalan dulu. Baik, Hadratul Mukarramin Asatizat, para ustadz, para guru yang saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Fajar Bapak Ki Haji Cecep Saifuddin dan jajaran DKM yang lain yang kami ta'zimi, dan kami lihat di sini banyak para guru, para ulama, para asatizat. Semoga mereka panjang umurnya, beliau semua sehatkan badannya, manfaat ilmunya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini, pagi yang cerah ini, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia. Semoga pertemuan kita walaupun tidak lama mendapat manfaat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Terutama yaitu silaturahim. Sebagai perkenalan, nama lengkap saya ada di layar, Zaidan Fikri. SS-nya apa? Sarjana Sastra Arab. S1 saya, S2-nya, SS-nya saya di Yaping, di Inisa Tambun. Ada alumni Yaping nggak di sini? Anaknya ada di Yaping? Banyak. Saya lulusan Sastra Arab di Yaping, kemudian meneruskan studi di PT IKI Jakarta, yaitu ngambil jurusan tafsir hadis. Lulus tahun 2012. Sekarang insya Allah mau nerusin disertasi ke UIN Jakarta, ngambil konsentrasi hadis S3-nya. Kalau punya duit, kalau punya waktu, kalau diizinin sama mamanya bocah. Jadi kalau nggak ada izin ya repot juga. Insya Allah doakan, mudah-mudahan cepat selesai. Baik, saya asli Lampung. Ada orang Lampung? Ada? Mana? Asli apa? Asli. Oh. Lampung mana? Oh, Kedondong. Berarti dekat. Saya Tanggamus. Oh, dekat tetangga saya nih tangganya. Asli Lampung Selatan ya. Saya Tanggamus. Asli Lampung. Cuma saya di Lampung hanya sampai SMP. SMP ceritanya di kampung tuh ngaji sama kiai kampung. Izin sama orang tua pengen pesantren di Jawa. Pokoknya kalau udah nyebrang Sumatera, Jawa ada, Jawa mana aja termasuk Bekasi. Kalau sudah Jawa namanya. Nggak boleh sama orang tua saya pesantren jauh-jauh, karena orang tua saya itu tukang kebun, tanahnya lega. Orang Lampung kan banyak kebun, Pak. Tanya mau. Jadi orang sana kalau punya kebun bukan ratusan 1000 meter, gunung per gunung, di gunung 2 gunung gitu kan ya. Jadi saking sayangnya orang tua saya sama saya, nggak boleh pesantren di luar Sumatera atau di Jawa. Saya tuh ngotot, maka kaburlah saya. Pesantren tanpa seizin orang tua, kabur, benar-benar kabur. Cuma bawa ijazah sama bawa baju 2 setel, 3 sama yang dipakai, kabur tanpa jejak. Bener, saking saya nafsunya pengen belajar ilmu agama di Pulau Jawa. Karena saya melihat orang-orang yang pesantren di Jawa itu berhasil jadi kiai besar semua. Maka saya punya cita-cita pengen jadi kiai besar. Cita-citanya bukan dokter, saya mah bukan. Pengen jadi kiai besar. Kenapa? Enak kalau punya murid banyak tuh enak. Kita mati didoain. Ngajar ngaji alif bata sajim, anaknya baca Quran, kita mati pahalanya ngalir terus. Iza mata ibnu adamin qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Jadi kalau mati manusia maka putus amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Ini masjid dibangun nyumbang 1 sek semen, maka nyambunglah pahalanya walaupun kita sudah mati. Yang kedua yang terus ngalir adalah aw ilmi yantafa'u bih, atau ilmu manfaat. Apapun ilmunya, apalagi ilmu agama, ngajarin orang alif patah a, alif kasroh i, alif dhamma a i u. Bisa ngaji tuh bocah, kita mati pahala ngalir selama bocah itu baca Quran. Alhamdulillah.
Maka kata saya, enak banget ya jadi kiai, jadi ustadz, punya murid banyak, jamaah banyak yang selalu mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada mereka. Mudah-mudahan itu cita-cita saya. Tapi sekarang belum jadi kiai, baru bau kiai atau bau ustadz. Mendingan bau ustadz daripada ustadz bau. Itu prinsip saya seperti itu. Akhirnya saya kabur, jujur nih bahasanya kabur dari Lampung tanpa izin orang tua, tapi niat yang mulia. Saya nekat, biarpun orang tua tidak membiayai sepeser pun saya pondok pesantren, insya Allah saya berhasil, kata saya. Jadi jujur, maaf ini bukan aib, selama saya sampai S2 sekolah itu sepeser pun tidak dibiayai sama orang tua. Sepeser pun tidak dibiayain. Kenapa? Saya yakin Allah ngasih jalan. Walaupun bapak saya enggak miskin-miskin amat sebenarnya sebenarnya karena punya kebun lada bapak saya. Lada kan mahal bu ya, merica mahal tuh. Saya punya kebun lada. Nah, saya ngambil 10 kilo doang buat ongkos. Saya ngambil di kebun 10 kilo, tak jemurin, tak jual. Saat itu harganya kalau nggak salah 70.000 sekilo, jual 10 kilo. Nah itu buat ongkos. Nah, datanglah saya ke Jati Asih di Pasar Rebo situ, Pasar Baru. Ada namanya Coca-Cola, perumahan Coca-Cola dekat rumahnya Dr. Topik di sana di Cikunir. Makanya saya paham betul rumah beliau. 4 tahun pesantren tanpa jejak. Enggak pulang-pulang kecuali setelah 4 tahun. Pulang ke Lampung, alhamdulillah. Sampai rumah tok. Ini nggak apa-apa ceritakan, nggak apa-apa ya. Kan perkenalan ya. Ya nanti ilmu. Saya udah bawa 2 kitab, tapi kata Pak Haji kenalan dulu. Ya udah nggak jadi, tutup deh kitabnya dah. Nah, tapi insya Allah akan saya sampaikan tentang fadilah menuntut ilmu. Itu materi saya. 4 tahun baru pulang. Yang dulu orang kampung kan jelek, buluk, hitam, petani, anak tani kan jelek-jelek. 4 tahun ya agak sedikit bersih lah, karena pakai Rexona, pakai sabun Look, pakai Dove, pakai Biore, lumayan ganteng lah. Alhamdulillah bapak saya nggak kenal sama saya. Saya kira begini Pak, saya kira bukan nggak kenal, saya kira marah. Ketok pintu sama ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Bapak saya lagi makan, ceritanya. Ini benar, kisah nyata ini. Boleh difilmkan, Bapak lagi makan. Saya bilang, Pak, lagi makan? Iya makan dek, panggil adek. Setahu saya nggak pernah panggil adek, panggil Zidan ya masih kecil. Makan dek. Waduh, jangan-jangan bapak saya lagi sewot sama saya gara-gara ladanya saya colong 10 kilo kata saya neng. Saya kira begitu, suuzon saya, jangan-jangan bapak saya marah sama saya. 4 tahun kabur. Makan dek. Saya penasaran, sambil deg-degan saya. Takutnya nggak diakuin anak lagi, takutnya gitu. Pak, nggak kenal saya? Nanya, kamu anak siapa? Lebuset. Kamu anak siapa katanya? Saya makin deg-degan, jangan dipecat jadi anak nih. Pak, saya Zidan. Langsung dipeluk saya, dirangkul, anakku. Dipeluk erat-erat. Ternyata lupa sama saya. Saya kalau cerita ini suka nangis mulu saya. Lupa sama anak dewek. Saya Zidan Pak, cuma 4 tahun. Ya namanya bocah kan beda ya, perubahannya sangat pesat. Saya Zidan Pak, langsung dipeluk saya. Dan ternyata setelah singkat cerita, setelah saya keluar rumah, orang-orang mamang saya pun gak kenal juga sama saya. Berarti ada perubahan yang signifikan terhadap wajah dan diri saya, kata saya. Nah, akhirnya saya ngomong baik-baik kalau saya pesantren di Yamani, adanya di Jati Asih, Coca-Cola, perumahan Pemda Jati Asih. 4 tahun di Yamani, saya teruskan di Inisa, di Yaping sampai Inisa, kelar sastra Arab, bahasa Arab. Kelarnya itu tahun 2007 sastra Arabnya, tapi saya ngambil S2-nya kelarnya itu tahun 2012 karena nunggu punya duit dulu. Nah, alhamdulillah selama saya pesantren itu ada yang biayain, bukan pesantren tapi misionaris.
orang kafir, jangan kenceng-kenceng ya, pelan-pelan. Jadi ternyata pesantren itu dulu dibiayai sama misionaris orang Kristen dari Belanda yang ternyata punya misi ingin mengkristenisasikan orang-orang Islam, terutama orang yang punya ilmu. Halus caranya, hebat banget. Dan teman saya banyak yang masuk Kristen. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah. Dan cara mereka mengkristenkan orang Islam enggak nyuruh masuk Kristen, enggak. Bodoh kalau orang mereka itu langsung masuk Kristen, ya enggak. Bodoh kalau begitu caranya. Halus banget. Hidup kita dibiayain, sekolah dibayarin, sepatu dibeliin, buku dibeli. Lama-lama kita jatuh cinta. Kok ini agama baik banget. Orang Islam udah haji bolak-balik 3 kali tapi meditnya orang ketulungan. Bakhil. Sampai kalau acara Pak Haji bikin proposal sampai kusut di proposal. Tapi mereka ya Allah sebelum diminta ngasih. Maka saya sudah mulai punya kecurigaan. Wah, kok ketika saya berkunjung, namanya Ibu Becker, setiap bulan itu ada kunjungan dari Belanda 2-3 orang ngasih dana yang lumayan besar ke pesantren-pesantren, tes ke pesantren. Maka saya udah punya firasat yang tidak bagus. Saya keluar pesantren, masih dikejar sama dia. Zidan mau kemana, kata orang Belanda ini. Saya dulu sedikit-dikit udah bisa bahasa Belanda, dikit-dikit. Jelek-jelek ini ngomong Belanda bisa. Dulu karena ibu angkat saya orang Belanda. Saya mau pindah pesantren. Maksud saya menghindar dari dia. Jangan sampai ini biaya sekolah saya dibiayain sama dia terus. Akhirnya saya dagang tas, nyicil sambil kuliah tuh. Sampai ke Karawang. Ini pasar yang Karawang itu apa Ustaz? Johar. Itu saya waktu baru kuliah itu udah nenteng tas jalan kaki kadang-kadang sampai sono. Saking pengen punya biaya buat kuliah. Ya Allah sedih banget Bu. Kalau diceritain mah. Ya, ibu mah enak disekolahin sama bapak, biayain sama dewek. Singkat cerita, kelar juga. Saya sarjana sastra Arab, bahasa Arab ngambilnya. Terus ke S2, kerjalah saya di di dealer, pernah jadi kepala cabang Suzuki. Dulu Wijaya itu yang di cabang Indopolen, kepala cabangnya saya. Jadi saya kenyang makan duit subhat tuh, kenyang saya. Saya nggak katain haram, subhat. Karena ya campur-campur riba dikit-dikit. Kerja pernah di PT Neolim, di PT NSK, di PT Mugi Cakung pernah, Elo Olimpik juga pernah. Karena nyari biaya. Keenakan kerja enak, duitnya banyak. Apalagi kepala dealer 7 juta sebulan. Belum lagi bonusnya. Tapi saya merasa kok hidup saya nggak nyaman. Karena dihantui makanan syubhat. Saya ingat satu hadis Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun bainahuma mushtabihatun. Antara halal haram tengah-tengahnya syubhat. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada yang remang-remang. Iya, mendekat ke haram, namanya syubhat. Dikata haram kayak halal, halal kayak haram. Itu selama saya kerja itu makan batin, tekanan batin. Istri udah enak kan, gaji 7 juta coy. 7 juta itu gaji pokok. Ketika saya mau kuliah S2, saya banting setir. Kerja pun udah, jadi kepala dealer udah. Ya Allah, kata saya, puluhan tahun pesantren, kerja sama orang, sama Cina, sama Jepang. Masa iya sih? Saya banting setir, saya nekat pengen jadi ustadz, kepengen jadi ustadz mengamalkan ilmu yang telah saya raih selama ini. Bini marah, gaji 7 juta berhenti. Bini sewot, untung gak minta cerai. Saya bilang, Mi, saya gak cocok di air. Gak cocok kerja sama orang 3 bulan berhenti, sama Cina sama Jepang 7 bulan berhenti, paling lama setahun.
Jadi QC, quality control. Ijazahnya sarjana sastra Arab. Kerjanya QC. S1 sastra Arab, kerjanya QC. Diomelin mulu sama karyawan, sama kepala cabang, kepala produksi, dimaki-maki mulu, digoblok-goblokin. Aduh, kesian banget, orang pintar kata goblok. Saya berhenti, akhirnya saya belajar menjadi ustadz, pengen mengamalkan ilmu. Sampai sekarang baru belajar jadi ustadz, belum jadi ustadz, belajar baru belajar jadi ustadz. Alhamdulillah, ternyata karena saya banting setir, yang dulu gaji 7 juta, saya dapatkan sekarang. Waktu gaji gede nggak dapat apa-apa. Tapi setelah berhenti kerja nggak punya gaji, alhamdulillah sudah membangunkan rumah kedua orang tua saya di kampung. Alhamdulillah, udah punya mobil berkata jelege, udah punya rumah biarpun pas-pasan. Alhamdulillah. Ternyata lebih barokah, itulah yang kita cari. Bukan banyaknya harta, tapi keberkahan harta. Cukup ya? Enggak, pembukaannya maksudnya. Nah, baik, itu perkenalan sementara. Kedua, materi ingin saya sampaikan sebenarnya tentang peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya, tapi ntar aja lah pertemuan berikutnya. Karena saya kalau ngaji serius, Pak. Tapi saya nggak serius-serius amat. Karena ngaji zaman now, walaupun saya orang pesantren, nggak bisa menerapkan metodologi seperti kita ngajar pesantren. Kalau saya ngajinya baca kitab, wakola, pules semua, tidur. Maka dikombinasikan dengan metode dakwah umum kalau saya, walaupun bawa kitab, tapi penerapannya, penyampaiannya seperti ngaji tausiah biasa, tapi masuk akal insya Allah. Baik, tentang ilmu. I'lam fa inna talibal ilmi la yanalul ilmi illa yantafu bihi, la yanalul ilmi wa la yantabi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tauqirihi. Dalam kitab Ta'limu Ta'lim, saya masih hafal itu. Walaupun itu pelajaran sanawiyah itu, tentang Ta'limu Ta'lim, ilmu untuk belajar. Jadi kalau kita nuntut ilmu, kudu punya ilmu. Bagaimana caranya agar ilmu itu satu, mudah dipahami, yang kedua mudah diamalkan. Harus punya kuncinya. Adanya di kitab Ta'limu Ta'lim. Sayangnya kitabnya nggak saya bawa, kelupaan. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang nuntut ilmu apa sih? Nuntut itu memaksa. Jadi kita ini memaksa diri kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Satu. Jadi tujuan nuntut ilmu itu ada 3. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Satu. Setelah tahu nggak cukup tahu. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Setelah bisa nggak cukup bisa doang. Setelah bisa, yang tadinya tidak mau menjadi mau. Itu tujuan nuntut ilmu. Jadi bukan sekedar tahu, bukan sekedar bisa, tapi mau melakukan. Sebagai contoh, ibu bisa baca Quran, bisa. Bapak bisa baca Quran, bisa. Ada yang ngajarin dulu? Apa bisa sendiri? Ada yang ngajarin. Pertanyaan kedua, sehari semalam berapa kali Bapak Ibu baca Al-Quran? Jawab. Nggak usah baca deh, ngebuka Al-Quran. Sehari berapa kali? Saya nggak bilang baca, ngebuka. Tapi bisa baca Quran kan? Bisa. Keberatan mungkin buka lah. Yang terakhir, sehari semalam
berapa kali Bapak Ibu ngelapin Quran? Karena banyak debu. Quran taruh di bupet sampai buluk sama debu. Pertanyaan saya yang terakhir nih, terakhir. Berapa kali ngelap Quran? Boro-boro baca, ngelap berapa kali? Pertanyaannya, kita sudah tahu bahwa baca Quran itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat Quran itu akan mendatangimu, menjumpaimu, memberikan syafaat kepada sahabatnya yang senantiasa baca Quran di dunia. Udah tahu semua ini mah, udah tahu, paham, tapi nggak dibacain, nggak dilakonin. Tahu fadilahnya, hukumnya, keutamaannya. Yang kedua, bisa. Kan tadi nuntut ilmu itu tujuan 3, tahu, bisa, dan mau. Kenapa kok bisa? Karena belajar. Sudah bisa baca Quran tapi nggak baca. Kenapa? Yang ketiga tadi nggak mau, males, abong, ogah. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kok kita malas? Ayo, ngapa malas? Ya karena nggak mau, katanya begitu. Kenapa nggak mau? Karena malas. Akhirnya bolak-balik. Nah, ini rahasianya. Kenapa kita ini tahu hukum baca Quran, keutamaannya, bisa baca tapi nggak mau baca? Ini kunci jawabannya di sini. Yang ingin saya sampaikan pesannya adalah, bisa jadi, bisa jadi kenapa kita ini berat untuk beribadah, termasuk baca Quran atau sholat. Contoh sholat deh, yang kedua contoh, sebelum saya teruskan sholat. Orang Islam tahu nggak hukum sholat itu apa? Wajib. Segoblok-gobloknya orang Islam tahu dia sholat itu hukumnya yang 5 waktu. Tapi ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Ada apa banyak? Ini contoh yang kedua nih. Ada apa banyak? Pertanyaannya, kenapa dia nggak sholat? Jawaban 3 tadi, antara 3 tadi. Tidak tahu hukumnya kebangetan. Ya pasti tahu. Yang kedua nggak bisa jadi Islam tapi nggak belajar sholat, nggak pernah ngaji. Ya gimana mau bisa? Bisa jadi. Tapi yang kebanyakan tuh nomor 3 biasanya. Nggak mau sholat, males. Pertanyaannya saya kembalikan, kenapa kok nggak mau? Di sini intinya. Ada beberapa penyebab kita ini malas untuk beribadah. Pertama, banyaknya makanan haram atau syubhat yang kita konsumsi. Jangankan makanan haram, makanan syubhat yang kita makan membuat darah kita ini panas, ogah, males untuk beribadah. Kalau ibu bertanya, kenapa Pak Ustadz saya suka kesiangan? Bisa jadi siangnya makan makanan haram atau syubhat paling tidak. Ala inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ingatlah kata Rasul, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat, apabila segumpal daging itu bagus, salahal jasadu kulluhu, maka seluruh jasadnya pun bagus. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila itu rusak segumpal daging, fasadal jasadu kulluhu, rusaklah, sakitlah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah segumpal daging itu adalah hati kata orang sini mah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sumber penyakit itu bukan makanan. Hanya 10% makan itu menyebabkan sakit, 90%-nya hati.
Bapak ibu nggak usah mantang-mantang, makan aja. Nabi nggak pernah larang makan kambing, jeroan, nasi. Ini mah kagak. Ke dokter, kata dokter, Bu, kurangin makan nasi, ntar gulanya naik. Kambing boleh dok, jangan, ntar tensi naik. Yang enak-enak boleh enggak? Jangan, kolesterol. Udah deh sayuran aja, jangan, asam urat, mati aja udah. Apa-apa nggak boleh. Penyakit itu 90% disebabkan oleh, kalau ini fasadat, kalau ini sudah rusak, sakit, seluruhnya sakit. Dan penyakit yang tidak ada obatnya bukan corona atau corona enggak terlalu bahaya. Yang bahaya itu penyakit SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sampai waya gini belum ada obatnya. Tetangga beli motor, stres. Tetangga beli mobil, stroke. Tetangga kawin lagi, mati. Ini jadi nggak senang, sakit dikala orang senang. Sebaliknya senang dikala orang susah. Ini singit namanya, miring. Nih kalau begini gampang sakit. Udah makan aja, yang kolesterol makan aja, yang enak-enak makan. Penting baca doa. 2 kemungkinan, kalau nggak sembuh mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit tentang corona. Sekarang ini orang takut corona, tapi nggak takut sama yang menciptakan corona. Takut dengan virus corona, tapi ngelawan sama yang punya corona. Orang beriman menyadari seluruh bala bencana di muka bumi itu datangnya dari Allah, karena Allah yang menciptakan. Boleh Ustaz ya, saya jelaskan ya sedikit ya, biar pada nggak takut corona. Habis itu masker gara-gara corona. Iya 30.000 jadi 300.000 kan PA. Sampai salaman nggak mau. Iya. Ribet amat hidup begitu. Bapak Ibu, ketika seseorang mati, manusia mati, anak Adam mati, Allah nggak pernah mempertanyakan apa penyebab kematianmu. Betul? Allah nggak pernah menanyakan kenapa kamu mati, nggak pernah. Tetapi فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka Tuhanmu akan menanyakan kamu semua tentang apa yang kamu lakukan di dunia. Yang ditanyakan apa yang kita perbuat sebelum mati, bukan apa penyebabmu mati, bukan. Betul? Walaupun gak ada corona, gini kan mati-mati keneh. Lah kemarin Pak di Tambun tuh ada orang lagi ngitung duit mati. Bukan karena corona, ngitung duit di rel kereta. Terlewat, mudar. Ya artinya jangan takut mati. Yang kita takut mati dalam keadaan su'ul kha. Itu yang kita takutin harusnya mah. Ingat bala bencana itu yang kedua. Bala bencana musibah itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama bala bencana itu, sedikit saya tentang corona sedikit ya, sedikit saja, entar balik lagi ke bab ilmu. Bala bencana itu bentuknya ujian. Sasarannya yang dituju sama Allah orang beriman. Jadi kalau corona ini ujian, Allah ujikan kepada orang yang beriman. Dan setiap orang yang beriman tidak ada yang luput dari ujian Allah. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Catat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Kata Allah, manusia mengira kami biarkan begitu saja mereka berkata amanna, aku beriman, wahum la yubtanun, padahal mereka belum diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Nabi dan Rasul umat terdahulu tidak ada yang luput dari ujian Allah. Semuanya itu termasuk penyakit kolera pernah di zaman Nabi. Zaman Nabi apa? Kolera. Nabi Lut ya? Nabi Lut mah itu homoseksual. Nabi Ayub ya kolera. Seluruh para nabi diuji sama Allah. Bahkan semakin dekat dengan Tuhan, semakin dahsyat ujian yang Allah berikan kepada kita. Termasuk para ustadz. Ustadz itu ujian berat. Pakai harta mereka tidak tergoda. Ya kan? Jabatan enggak bergeming. Tapi wadon, entar dulu. Ya kan? Lah majelis saya Bu, ada 24 majelis taklim. Ibu-ibunya ada 6 majelis taklim. Dikit sih. Cuma kalau ngantar minum tuh kadang janda yang nganterin.